Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, menjaga Ustadz beserta tim, serta memudahkan kita semua dalam mengamalkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga teruntuk saudara-saudari semuslim di Palestina. Semoga Allah menguatkan mereka. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah tolong mereka dan memberikan mereka banyak pahala. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, saya seorang janda di tengah keluarga awam dan juga termasuk dalam generasi sandwich. Walau saya tahu bahwa jika saya ridho, Allah akan gantikan semuanya dengan balasan kebaikan. Tapi terkadang sedih ketika uang saya harus habis untuk keluarga tanpa bebas menyisihkan untuk kesenangan diri. Tidak sampai di situ, karena anak perempuan satu-satunya di rumah, saya juga harus berkorban tenaga, merasa fisik maupun mental saya diserang. Saya juga sadar bahwa tidak semua masalah selesai dengan pernikahan, apalagi ada trauma cukup dalam pernikahan sebelumnya. Mohon motivasi nasihatnya Ustadz agar saya tetap ridho dan ikhlas serta kuat dan mampu melewati ini semua. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum, barakallahu. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, yang membuat kita capek atau apalagi merasa mental diserang bukan karena masalah keluarga atau bukan karena kita menjadi generasi sandwich, bukan sama sekali. Apalagi sandwich itu sehat, hadirin. Jadi sandwich, gado-gado juga sehat, urap juga sehat. Jadi ya sebenarnya saya nggak terlalu dalam masalah, tapi intinya kenapa kita nggak lihat dari angle yang lain gitu loh, bahwa ini tuh kekuatan. Kita dididik sama Allah untuk menjadi orang yang bermanfaat dan menanggung beban gitu loh. Menanggung beban selama proporsional ya, lalu memberikan manfaat kepada keluarga. Nabi SAW bersabda, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai atau manusia yang paling dicintai Allah di antara sifatnya yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi kalau kita bermanfaat, Allah sayang sama kita. Jadi ini nggak ada isu sebenarnya. Yang jadi isu adalah ilmu kita kurang, sehingga kita suka salah paham. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dalam surat Al-Baqarah 216 Allah berfirman, bisa jadi yang kalian nggak suka itu yang terbaik buat kalian, bisa jadi yang kalian suka itu buruk buat kalian. Jadi salah paham. Allah yang maha mengetahui dan kalian nggak ngerti, kalian nggak tahu. Jadi membuat kita sakit hati dan seterusnya itu bukan ujian dan bukan masalahnya, tapi salah paham. Itu kesalahpahaman tuh bahaya. Kenapa salah paham? Ilmunya kurang. Jadi ini masalah salah paham. Terus yang kedua, karena kita lebih spesifik lagi kurang mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita salah paham sama Allah. Kita salah paham sama Allah. Itu poin. Jadi dalamkan ilmu kita tentang Allah Tabaraka wa taala. Pelajari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Allah inginkan dari kita. Lalu yang ketiga, baru jalani dengan ikhlas. Dan ikhlas artinya mencari wajah Allah dan ridho Allah. Karena kalau kita mengerjakan sesuatu untuk mencari wajah Allah dan ridho Allah, pencarian itu nggak mungkin gagal. Dan kalau berhasil dan nggak gagal, kita akan senang. Gitu. Kan pencarian yang nggak mungkin gagal adalah jika kita benar-benar mencari wajah Allah Subhanahu wa taala dan mencari ridho, itu nggak mungkin gagal. Tapi mencari yang lain tentatif, bisa berhasil bisa gagal. Tapi mencari wajah Allah nggak mungkin gagal. Nabi SAW intas dukillah yasduka, jika anda jujur sama Allah, benar-benar ikhlas kepada Allah, Allah pasti akan mewujudkan cita-cita anda. Itu garansi dari Rasulullah SAW, nggak mungkin gagal.
Dan orang yang kapan kita sedih? Pada saat kita gagal. Dan ini nggak mungkin gagal, maka nggak akan sedih. Lalu yang berikutnya juga orang-orang besar itu memang hidupnya menebar manfaat dan menanggung beban banyak pihak dan berusaha menyelesaikan masalah satu. Jadi orang-orang besar. Jadi Allah itu ngeset penanya untuk jadi orang besar. Dan sebaliknya, kan sebelum sebaliknya kan kata penanya, terkadang sedih ketika uang saya harus habis untuk keluarga tanpa bebas menyisihkan untuk kesenangan diri. Memang orang-orang besar tuh nggak pernah bebas untuk kesenangan dirinya, nggak pernah. Mana lihat Nabi SAW bebas hidupnya sampai beliau menjelang wafat, ummati gitu. As-salah wa malakat aimanukum, jaga salat. Itu yang beliau sampaikan menjelang hidupnya. Wa malakat aimanukum, tolong jaga hamba saya kalian. Yang diingat umatnya, as-salah, jaga salat. Mana Nabi SAW memikirkan kesenangan diri? Berarti sengsara dong hidup beliau alaihi salatu wassalam. Ya enggak lah. Emangnya bahagia itu karena kita membebaskan diri dengan kesenangan pribadi? Enggak. Bahagia itu ketika kita menjadi hamba dan menjalankan tugas kita sebagai hamba, itu kebahagiaan. Nabi SAW manusia paling bahagia. Itu poin. Memang di sisi lain kita pun juga harus mengingatkan, hendaknya laki-laki yang di keluarga itu take over beban dan kebutuhan keluarga, dan upayakan jangan sampai itu dikerjakan oleh wanita di keluarga kita, karena sekali lagi hukum asalnya mencari nafkah dan menanggung beban itu laki-laki, dan itu kewajiban laki-laki. Dan kalau tidak diberikan menjadi hutang, sebagaimana kita sudah bahas dalam bab nafkah, dan akan ditanya di hari kiamat. Jadi di satu sisi kan beliau katakan saya anak perempuan satu-satunya di rumah. Jadi arah statement ini berarti ada laki-laki apa enggak di rumah? Ada laki-laki enggak? Arahnya tuh ada. Nah, laki-laki harus take over. Jangan biarkan perempuan kita yang banting tulang, jangan. Walaupun kita cuman nggak bisa menghasilkan banyak, tapi kita yang maju. Bukan wanita kita. Kalau wanita kita mau bantu, kalau diizinkan dan halal, fabiha wa ni'mal, alhamdulillah. Tapi tanggung jawab itu hendaknya kita yang pikul. Karena begitulah laki-laki diciptakan. Jadi kita juga harus mengingatkan laki-laki yang ada di setiap keluarga untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Allah mengatakan dalam surat At-Talaq, dan sudah kita bahas ayat tersebut, hendaklah kepala keluarga atau suami yang punya kelapangan harta memberikan infak, memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Dan barang siapa yang rizkinya terbatas, tetap kasih nafkah sesuai dengan keterbatasannya. Dan Allah bicara ke laki-laki secara umum. Pokoknya laki-laki. Jadi setiap laki-laki di keluarga harus berusaha berjuang. Dan itulah kemuliaan sebagai laki-laki dan kemuliaan sebagai hamba, dan kita akan dapat kebahagiaan. Dan ini karena kita pro dengan laki-laki,
Karena susah dapat kebahagiaan kalau kita nggak menunaikan kewajiban kita. Allah Ta'ala misalnya. Sebagaimana penanya nggak usah ngandalin orang. Kalau laki-laki di keluarga kita nggak perform, sudah tawakal Allah, jangan bergantung sama orang lain. Dan itu akan kebaikan buat kita. Dan yang terakhir, jangan trauma terhadap pernikahan. Karena yang salah bukan pernikahan. Yang salah itu menikah dengan orang yang salah gitu loh. Atau dengan orang yang tidak tepat, itu masalahnya. Jadi bukan pernikahan yang perlu ditakuti. Pernikahan kalau dengan orang yang tepat, maka jannatud dunia, itu surga dunia sebelum nanti surga akhirat. Makanya kan baiti jannati istilahnya. Tapi akan jadi mimpi buruk ketika kita menikah dengan orang yang tidak tepat. Maka itu yang harus digaris bawahi, bukan saya trauma terhadap pernikahan bukan. Intinya bukan di pernikahannya, intinya dengan siapa Anda menikah, dengan segala rambu-rambunya tentu saja. Minta pertolongan kepada Allah dan perbaiki diri kita.